kembali lagi. Kita akan belajar dan bermain bersama dengan Miss Santi. Pagi hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran kita akan awali dengan berdoa. Fold your hand, close your eyes, let's pray together. Our Father in heaven, thank you for this morning. We will study together. Please help us to be good and smart. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Oke, tadi anak-anak sudah mendengarkan renungan firman Tuhan? Ya, kita tadi sudah sama-sama mengikuti ibadah raya. Nah, sekarang saatnya anak-anak untuk belajar. Tapi hari ini belajarnya tentu menyenangkan. Karena kita akan mencoba banyak hal. Oke? Yuk, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Selama seminggu ini, kita sudah belajar tentang panca indera. Panca itu artinya 5, indera itu artinya alat. Nah, kalau misalnya ada panca indera berarti ada 5 alat. Kemarin kita sudah belajar indera penglihat, yaitu mata. Kemudian indera pencium, yaitu hidung. Kemudian indera pendengar, yaitu telinga. Dan kemarin kita juga sudah belajar tentang indera peraba. Apa itu? Ya, indera peraba adalah kulit yang bisa merasakan kasar, halus, kemudian panas, dingin. Nah, itu dia tugas dari indera peraba. Sekarang kita akan belajar tentang indera yang kelima, yaitu indera perasa. Indera perasa ini tugasnya adalah merasakan rasa-rasa seperti manis, asin, asam, pahit, dan pedas. Nah, kira-kira apa ya indera perasa itu? Betul sekali, ada yang sudah bisa menjawabnya. Lidah. Indera perasa adalah lidah. Coba sekarang julurkan lidahnya. Dengan lidah yang kecil ini tadi, kita merasakan macam-macam rasa. Kalau kita makan sesuatu, kita bisa rasakan rasanya asin, rasanya manis, atau mungkin rasanya kecut atau asam, atau rasanya pedas. Satu lagi, kalau ini rasanya pahit. Nah, kita merasakan sesuatu dengan menggunakan lidah. Dan lidah ini meskipun kecil, dia sangat berguna atau sangat diperlukan oleh manusia. Kalau lidah ini tidak bisa merasakan apa-apa atau yang dinamakan mati rasa, manusia itu tidak bisa merasakan manis, asin, asam, pahit, dan lain sebagainya. Manusia juga tidak bisa merasakan enaknya makan masakan seseorang. Nah, karena itu kita harus menjaga lidah kita supaya tetap sehat. Bagaimana caranya? Kalau kalian sedang minum atau makan, jangan sampai makan makanan yang terlalu panas atau minum minuman yang terlalu panas. Begitu juga dengan minum es. Nah, minum yang terlalu panas atau yang terlalu dingin juga bisa merusak syaraf-syaraf yang ada di lidah. Nah, lidahmu itu ada syarafnya. Karena itu lidahmu itu tidak halus. Kalau kamu raba, lidahmu itu ada bentol-bentolnya. Nah ya, itu namanya papila. Dan itu adalah syaraf
untuk merasakan macam-macam rasa itu tadi. Nah ya, jadi jangan makan terlalu panas atau minum terlalu dingin. Nah ya, boleh makan makanan yang hangat atau minum minuman yang hangat. Kalau misalnya minum es, sesekali boleh, tapi jangan terlalu sering karena juga bisa merusak syaraf-syaraf yang ada di lidah. Dan biasanya kalau lidahnya sedang tidak sehat, itu ada benjolan-benjolan kecil dan itu rasanya perih sekali ya. Nah, namanya sariawan. Itu artinya anak-anak kurang makan makanan yang mengandung vitamin C. Seperti apa? Buah-buahan dan sayur-sayuran yang rasanya sedikit asam, seperti jeruk. Nah, kemudian sayur-sayuran juga ada loh yang mengandung vitamin C. Nah, coba kamu bisa tanya sama mama atau papa, sayuran apa sih yang mengandung vitamin C? Ada banyak ya, ada paprika, ada tomat. Nah, itu mengandung vitamin C. Ya, pagi ini kita juga akan bermain mencoba rasa. Kita akan siapkan bahan-bahannya dulu ya. Di sini Miss sudah siapkan. Lihat, bisa lihat. Nah, di sini adalah gula. Kemudian Miss juga punya yang namanya garam. Kemudian Miss punya ini. Wah, apa ya ini ya? Kok gambarnya ada cabenya? Dan Miss punya jeruk lemon. Nah, nanti kalau misalnya anak-anak tidak punya jeruk lemon, bisa diganti dengan jeruk nipis atau air asam. Nah, satu lagi, Miss punya sesuatu. Wah, di sini warnanya kok coklat. Coklat agak kehitaman. Kira-kira apa ya? Nah, ini adalah kopi. Hari ini kita akan mencoba macam-macam rasanya. Seperti apa sih rasanya? Yuk kita coba ya. Sekarang Miss akan coba yang namanya gula. Nah, gula. Coba lihat. Miss akan ambil sedikit saja, nggak banyak-banyak. Oke? Rasanya bagaimana ya? Nah, anak-anak silahkan coba. Nanti ceritakan sama Miss bagaimana rasanya gula. Oke? Nah, kemudian Miss akan coba ini yang tadi, yang coklat agak kehitam-hitaman tadi. Bagaimana ya rasanya kopi? Nanti anak-anak boleh coba yang kopi ini sedikit aja deh ya. Seperti apa ya rasanya kopi? Nanti ceritain sama Miss ya. Oke, Miss akan ganti dengan ini yang sedikit tadi. Wow, tapi sedikit aja. Sedikit aja ya kalau yang ini. Garam. Coba rasakan garamnya seperti apa. Nanti ceritakan sama Miss ya, garamnya seperti apa rasanya. Dan, nah ini dia tantangannya. Miss akan coba rasakan jeruk lemon. Seperti apa rasanya kira-kira? Kamu yang jawab ya.
Dan ini tadi yang ada di dalam plastik, yang ada gambarnya lombok ini atau cabai, Miss akan buka dan Miss akan coba seperti apa ya rasanya. Nah, Miss akan taruh di jari sedikit aja. Rasanya rahasia. Oke, rasa itu ada 5 yang biasa dirasakan oleh manusia, yaitu manis, asin, asam atau kecut ya. Kemudian pahit. Nah, sama seperti kalau anak-anak minum obat tapi yang kapsul seperti itu ya, yang bubuk. Nah, sama ada lagi rasanya pedas. Jadi manis, asin, asam atau kecut, pahit, dan pedas. Nah, dari kelima rasa ini, bagaimana tadi rasanya gula, kemudian kopi, kemudian garam, kemudian jeruk lemon atau jeruk nipis, dan saus yang tadi ada gambar cabenya tadi. Nanti anak-anak akan ceritakan di dalam video anak-anak kepada Miss. Oke? Nah, kegiatan kita yang kedua adalah hari ini Miss akan banyak praktek ya. Siapkan dinding gelas, kemudian gula yang tadi, dan 1 kantong teh. Nah, ini adalah reward atau hadiah yang bisa kamu coba buat setelah kamu merasakan macam-macam rasa tadi. Kalau misalnya tadi kepedesan, bisa minum. Nah, kali ini kita akan membuat teh dan anak-anak harus belajar membuat teh sendiri. Seperti apa caranya? Yuk, kita mau siapkan bahannya dulu. Yang pertama adalah 1 kantong teh. Bisa pakai teh celup, merek apa aja. Kemudian gula. Kalau gula ini tergantung besarnya gelas ya. Kalau misalnya gelasnya kecil, mungkin gulanya cukup 1 atau 2 sendok teh. Sendok teh itu sendok kecil. Nah ya, tapi kalau misalnya gelasnya besar, harus menggunakan sendok yang besar juga. Nah, di sini Miss gelasnya sedang, jadi tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Kemudian minta bantuan mama untuk menyiapkan air panas. Ini akan kita gunakan untuk menuang atau membuat teh. Nah, kita mulai ya. Masukkan 2-3 sendok teh gula. Miss tidak terlalu suka manis, jadi Miss akan masukkan 3 sendok teh gulanya. Kemudian masukkan teh celupnya ke dalam gelas dan tahan bagian atasnya ya, supaya tidak tenggelam masuk ke dalam gelas. Sekarang kita akan tuangkan air panasnya. Minta bantuan orang tua untuk bisa membantu anak-anak menuangkan air panas ya, karena airnya sangat panas. Boleh dipenuhi, tapi kalau Miss sukanya airnya setengah aja dulu, kemudian nanti akan ditambah dengan air dingin supaya tehnya menjadi hangat dan bisa langsung dinikmati. Oke, setelah air tehnya berubah warna menjadi warna merah kecoklatan, kita angkat kantong tehnya. Oke, disisihkan dulu.
Dan sekarang kita mau aduk. Lihat, mungkin anak-anak bisa lihat ini masih ada gulanya ya. Diaduk dulu. Dan ini memang gelasnya belum penuh airnya karena nanti akan ditambah air dingin oleh Miss. Oke, kemana ya gulanya ya? Kok jadi hilang gulanya? Tadi kan gulanya banyak. Setelah diaduk kok jadi hilang? Wah, ternyata gulanya sudah larut. Supaya bisa langsung diminum, Miss akan tambahkan air dingin atau air minum biasa sampai gelasnya agak penuh. Nah, seperti ini cukup. Kita aduk lagi dan jadi tehnya. Wah, tehnya Miss sudah jadi loh, karena tadi dicampur antara air panas dan air dingin, jadi tehnya ini sudah hangat dan bisa langsung diminum. Tadi Miss sudah merasakan macam-macam rasa dan ada rasa yang nggak enak sih ya. Tadi Miss sudah coba, ada yang pedas, ada yang pahit, ada yang asem, kecut gitu. Nah, ini akan Miss minum untuk penghilang rasa-rasa yang tidak menyenangkan tadi ya. Nah, setelah ini anak-anak juga bisa mempraktekkan sama seperti Miss. Jangan lupa praktekkan macam-macam rasa tadi dan beritahu Miss rasanya seperti apa. Dan buat videonya kirim ke Miss ya. Kemudian buat juga teh sendiri untuk kamu yang hari ini sudah hebat, sudah bisa mencoba macam-macam rasa. Dan membuat teh ternyata mudah ya, nggak sulit. Nah, satu lagi, tugasmu hari ini adalah membuat huruf O. Huruf O seperti apa? Ya, huruf O itu hanya seperti lingkaran sit. Nah, kita akan buat huruf O yang seperti lingkaran. Oke, jangan lupa menulisnya menggunakan pensil ya. Dan jika ada yang salah boleh dihapus. Oke? Selamat beraktivitas hari ini. Kita akan menutup pembelajaran kita dengan berdoa. Fold your hand, close your eyes, let's pray together. Thank you God for today. We can play and study well. Now we will do our activity. Please bless us and our family. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Oke anak-anak, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.